Salah Arsy, todongkan senjata langsung di depan mukanya Dimas. Lebok sia. Kesialan bertubi-tubi dialami oleh Dimas para pemirsa. Sudah menyiapkan 2 lokasi, membayar 2 penghulu dan juga beberapa saksi untuk mewujudkan impiannya, yaitu bisa menikahi Arsy secara paksa. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat itu Arsy menyatakan bahwa dia masih berstatus sebagai istri orang, yang secara otomatis pernikahan itu dianggap tidak sah secara agama. Pernikahan tersebut akhirnya gagal total. Lebok sia Dimas. Dan para pemirsa, Dimas ini diprediksikan akan mempunyai nasib yang sama seperti Rama. Dia akan mengalami sebuah kecelakaan yang hebat, yang pada endingnya si Dimas pun akhirnya jatuh meninggal. Naas sekali sepertinya Dimas ini. Satu kata buat Dimas, lebok sia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Dan mungkin ada yang baru pertama kali gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semua. Dan seperti biasa teman-teman, kita akan membahas sinopsis dari trailer drama series AMKA di episode yang ke-98. Sebelum kita membahas mengenai sinopsisnya, ada beberapa fakta menarik yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama adalah mengenai proses terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Dimas, yang dimana korbannya adalah Arsy. Ya, akhirnya kita bisa menemukan sebuah jawaban yang pasti bahwa kejadian itu adalah mimpi. Alhamdulillah. Ya. Dan fakta menarik yang lainnya adalah mimpi tersebut ternyata datangnya dari seorang raja, yang dimana pada saat itu mungkin dia merasa khawatir dengan istrinya yang sudah mati-matian untuk memperjuangkan dan menyelamatkan istrinya. Tetapi sampai saat ini sang raja, suami dari Arsy ini, belum menemukan istrinya tercinta. Itu adalah sesuatu hal yang wajar ketika dia sangat khawatir, ketika dia istirahat pun bermimpi sesuatu hal yang sangat buruk yang terjadi sama istrinya. Jadi wajar pada saat itu raja mengalami mimpi buruk. Dan kembali lagi, Arsy masih dalam kondisi selamat. Wow, keren banget. Lalu fakta yang berikutnya teman-teman, di mana ada sebuah pertemuan antara Dimas dan juga si Rani. Apa yang menyebabkan mereka bertemu? Itu terjadi karena mereka berdua sama-sama menghindari razia yang terjadi di wilayah tersebut. Yang pertama, Rani ketakutan karena dia buronan. Dia langsung masuk ke dalam sebuah mall besar. Begitupun juga dengan Dimas. Dia merasa kebakaran jenggot ketika dia sedang membawa Arsy untuk ke tempat penghulu, yang dimana pada saat itu dia berjanji kepada si Arsy untuk membawanya pulang ke rumah orang tuanya. Pada saat itu ada razia, dia sangat takut sekali. Kemudian dia pun lari ke dalam mall. Terjadilah sebuah keributan besar yang pada endingnya Dimas pada saat itu sempat tertangkap, tapi sayangnya pada saat itu para pemirsa, Dimas sempat melarikan diri karena dia mampu melawan orang-orang atau karyawan dari mall tersebut, sampai semua karyawan yang mencoba untuk menangkap Dimas itu berjatuhan. Dan pada endingnya si Dimas itu selamat. Dan dia kembali melanjutkan perjalanan karena operasinya sudah selesai atau sudah bubar. Dia langsung membawa Arsy ke tempat penghulu yang dimana pada saat itu sudah disiapkan. Dan itu adalah fakta yang ketiga yang akhirnya kita bisa melihat sebuah jawaban yang benar bahwa pertemuan mereka adalah karena mereka mencoba untuk menghindari dari raja yang ada di tengah-tengah jalan pada saat mereka mau lewat. Lalu fakta yang keempat para pemirsa, ternyata alat GPS yang dipasang di kendaraan Iqbal pada saat itu ternyata betul sekali. Ini adalah alat yang pernah dipasang oleh Dimas pada saat kasus penculikan Dias yang mungkin kita semua udah pernah nonton. Yang pada endingnya alat itu ternyata masih bisa dipakai dan masih bisa digunakan oleh Dimas untuk bisa melacak keberadaan mereka. Jadi dia nggak terlalu khawatir ketika dia dikejar oleh Iqbal dan juga Raja. Hal yang menariknya para pemirsa, sepandai-pandainya tupai melompat, maka dia akan terjatuh pula. Di mana Dimas pada saat ini ternyata dia sudah menyiapkan 2 lokasi. Dia membayar 2 penghulu dan dia juga membayar beberapa saksi yang sengaja untuk mewujudkan keinginannya, yaitu bisa menikahi si Arsy para pemirsa. Nah, yang lebih parahnya, lokasi pertama ini sudah digerebek sama Raja dan juga Iqbal. Dan nggak tanggung-tanggung pada saat itu, Raja ini mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian agar si Dimas ini bisa ditangkap. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu, karena si Dimas ini memang licik banget ya, melalui GPS yang sudah terpasang di kendaraannya Iqbal pada saat itu, yang secara otomatis kondisi Raja dan juga Iqbal sudah diketahui oleh Dimas. Dan dia pun masuk ke plan B, ke lokasi penghulu yang kedua. Dimas merasa senang karena akhirnya dia bisa menikahi Arsy di lokasi penghulu yang kedua.
Tetapi apa yang terjadi para pemirsa? Arsy mengeluarkan sebuah statement bahwa pernikahan ini tidak akan sah karena pada saat ini saya masih berstatuskan sebagai istri orang lain. Dan mendengarkan ucapan dari Arsy para pemirsa, pada saat itu penghulu pun langsung mengatakan pernikahan ini tidak akan sah secara agama karena status perempuan ini atau ibu Arsy ini adalah istri dari orang lain. Dan mendengarkan hal itu, akhirnya Dimas pun memaksa kepada para penghulu dan juga saksi yang sudah dibayar oleh dirinya untuk segera mempercepat proses pernikahannya. Tapi sekali lagi para pemirsa, pada saat dipaksa oleh Dimas, penghulu pun menyatakan, saya akan nikahkan Anda Bapak Dimas bersama Ibu Arsy, tetapi secara agama pernikahan ini tidak akan sah karena Ibu Arsy masih berstatus sebagai istri orang. Yang pada endingnya Dimas pun langsung mengebrak dan marah-marah di depan penghulu dan juga para saksi yang udah dibayar sama mereka sambil menodongkan pistol. Yang dimana endingnya pada saat itu para saksi, para penghulu juga pada kabur ketakutan ya kan. Pernikahan di lokasi yang kedua pun gagal total. Singkat cerita para pemirsa, ketika pernikahan si Dimas ini udah gagal total nih, udah marah-marah ya, udah penghulu aja udah ngeberit lah, kabur ya, udah ngeluarin jurus langkah kaki 1000 karena takut ya, udah dipodong pistol gitu kan. Dimas pun membawa Arsy ke sebuah villa yang sudah disewa dan disiapkan oleh dirinya. Padahal pada saat itu, si pengelola atau pemilik villa tersebut sempat curiga bahwa ada suara yang keluar dari dalam mobil. Tapi apa yang terjadi para pemirsa? Pada saat itu Dimas mengatakan bahwa saya pada saat ini membawa binatang yang namanya ular. Mendengarkan ucapan dari Dimas, sang pengelola villa tersebut pun akhirnya percaya bahwa yang mengeluarkan suara dari dalam mobilnya Dimas pada saat itu adalah ular. Nah, singkat cerita, ketika Arsy sudah dibawa masuk ke dalam villa, si Dimas ini keluar untuk mencari makan atau mengambil sesuatu di luar villa para pemirsa. Pistolnya itu ketinggalan di dalam villa atau di kamar dari Arsy tersebut para pemirsa. Yang pada endingnya, ketika si Dimas ini masuk dengan membawa makanan atau membawa apapun itu, Arsy menodongkan pistol langsung di depan muka Dimas. Lebok ya Dimas. Dor aja udah Arsy, jangan kasih ampun. Tembak aja udah. Sekalian tuh biar modar-modar ke Dimas. Tapi para pemirsa, apakah Arsy akan melakukan penembakan terhadap Dimas pada saat itu? Arsy tidak berani menembakkan senjata tersebut. Yang dimana kita tahu semua bahwa Arsy ini orangnya nggak tegaan. Apalagi si Dimas ini malah sengaja ya. Senjata yang dipegang oleh Arsy itu ditekatkan ke dalam dadanya. Yang dimana itu menandakan bahwa Dimas sudah rela mati terhadap Arsy para pemirsa. Psikopat, udah nggak aneh yang begitu. Karena udah cinta mati. Tapi blow on sih menurut gue. Karena diprediksikan teman-teman, Dimas bukan meninggal oleh Arsy, melainkan Dimas akan meninggal karena terjadinya sebuah kecelakaan yang dimana lokasi tempat kejadian kecelakaan tersebut yaitu di tempat jurang yang pernah terjadi, yaitu Rama. Dan ini bisa saja menjadi hukum karmanya si Dimas, bahwa suatu saat nanti dia akan mengalami kecelakaan, hal itu bisa menewaskan nyawa dirinya di tempat Rama kecelakaan. Lebok ya. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Ini adalah sinopsis dari trailer drama Serius Angka. Mudah-mudahan ini bisa menghibur kalian. Dan mohon maaf kalau misalnya banyak kata-kata salah pada saat saya membuat konten ini. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.